alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Ketua kelas ada yang tidak hadir, nak? Tidak hadir semuanya ya? Iya, bagus. Jadi Ibu harapkan seperti ini untuk seterusnya, hadir semua ya nak ya, agar pelajarannya tidak tertinggal. Jadi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Ketua kelas, ayo pimpin doanya nak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah memberikan kita kemudahan di dalam belajar. Amin ya Rabbal Alamin. Masih ingat pelajaran minggu yang lalu nak? Masih, Bu. Tentang apa? Tentang puasa, Bu. Puasa. Diulang nggak pelajarannya di rumah? Ayo, Ibu kasih pertanyaan. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian puasa? Bu. Ya, silakan nak. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, bagus, tepuk tangan dulu. Makanya berarti ada belajar di rumah. Satu lagi Bu kasih pertanyaan. Siapa yang bisa menyebutkan niat puasa? Ya, silakan. Ya, bagus sekali. Jadi pelajaran harus diulang di rumah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Anak ibu ada mengaji di rumah nak? Ada, Bu. Ada. Pernah membaca surah Ar-Rum? Pernah, Bu. Pernah. Dari setiap surah, setiap ayat ada makna yang terkandung di dalamnya. Udah tahu nggak makna yang terkandung di dalam surah Ar-Rum? Udah tahu apa belum? Belum, Bu. Jadi dengan kita mempelajari ini, nanti diharapkan anak-anak ibu semuanya sudah bisa nanti membaca Quran surah Ar-Rum ayat 22 dengan benar dan bisa mengerti makna yang terkandung di dalam surah Ar-Rum ayat 22. Nah, sekarang amati ke depan, perhatikan. Nah, ibu akan menampilkan satu video, ya. Persiapkan alat belajarnya semua. Mana yang perlu dicatat, dicatat ya nak.
siapa yang bisa menjelaskan tentang video tersebut? Aku Betul? bisa menjelaskan tentang keragaman di Indonesia. Iya, bagus. Aku tahu. Video tadi menjelaskan tentang keberagaman di Indonesia. Nah, keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, nanti perbedaan warna kulit, terus apa lagi? Perbedaan suku, bahasa, agama. Bagus. Berarti sudah bisa memahami video tersebut menjelaskan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Coba amati artinya, kira-kira apa hubungan video tersebut dengan ayat ini? Iya, siapa? Allah menciptakan manusia berbeda bahasa dan warna kulit. Allah menciptakan manusia berbeda bahasa dan warna kulit. Iya, bagus. Nah, hubungan video dengan ayat ini bahwasanya di sini juga dijelaskan Allah menciptakan manusia dengan warna kulit berbeda dan bahasa yang berbeda. Sekarang kita baca dulu surah Ar-Rum ayat 22. Perhatikan ya, dari ibu baca. Lalu nanti anak ibu nanti ke depan. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi zalika laayatin lil alimin. Shadaqallahul azim. Udah bisa nak? Siapa yang mau membaca ke depan? Ya, silakan, Sultan Zaki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Shadaqallahul azim. Artinya, yang tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Ya, bagus. Tangan dulu buat kawannya. Keyakinan percaya anak-anak ibu semua sudah bisa membaca Quran surah Ar-Rum ayat 22. Karena anak-anak ibu semua ada mengaji di rumah kan nak? Nah, sekarang kita akan buat kerja kelompok, tugas kelompok. Tapi biar lebih semangat, kita buat dulu tepuk semangat ya. Sebelum kita kerja kelompok, kita buat dulu tepuk semangat. Biar lebih semangat.
Ya, semangat kan? Sekarang kita akan kerja kelompok ya. Jadi kelompoknya ibu akan bagi 3 kelompok. Nanti satu kelompok yang sebelah sini, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Ya, kelompok 1, 2, dan 3. Jadi kerja kelompok tugasnya apa? Nah ini, susunlah potongan-potongan ayat sehingga menjadi satu ayat yang sempurna dan artinya, serta diskusikan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Ini nanti yang mau didiskusikan. Bisa nak? Bisa. Sekarang bentuk kelompoknya, jadi berbagi tugas ini. Kelompok 1. Nanti kelompoknya di atas ya nak ya. 2, 3. Nanti penilaiannya kita lihat siapa yang paling cepat, kemudian kerapiannya juga dalam menyusun ayat tersebut, kekompakannya, kerjasamanya itu juga nanti akan ibu nilai. Kerapiannya juga lurus apa enggak dia nanti nyusunnya. Kan? Cepat naik kelompok 1. Baru nanti setiap kelompok 3 orang maju ke depan ya. Bandingkan dengan kawanmu siapa yang ke depan nanti 3 orang. Dah. Siap semua kan? Sudah. Ya siapa yang duluan ke depan? Kelompok berapa yang mau maju? 3 orang? Kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 1. Yang lain perhatikan ke depan. Betul atau tidak susunan ayat yang dibuat oleh temanmu? Ini 2 orang megangnya, 1 di sana. Ya. Coba perhatikan ke depan. Ini hasil dari kelompok berapa nak? 1. Bagaimana? Betul atau tidak susunan ayatnya? Susunan daripada artinya? Betul. Coba perhatikan. Betul atau tidak? Betul. Sekarang makna yang terkandung di dalam surah Ar-Rum, apa hasil kelompoknya? Makna yang terkandung dalam surah Ar-Rum ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi sebagai bukti kebesarannya. Allah Maha Teliti atas penciptaannya. Iya, ada 2.
Bagaimana dengan kelompok satu ini? Bagus atau tidak? Iya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok satu. Nanti ini boleh ditempel nanti di dinding ya. Kalau udah siap nanti pembelajaran. Boleh Bapak dulunya. Kelompok berapa lagi? 2. Maju ke depan. Kelompok 2. Coba perhatikan yang kelompok 1 dan kelompok 3. Ini betul atau tidak susunan daripada ayatnya ini? Betul. Betul. Kemudian artinya, coba perhatikan. Betul. Oke, sekarang makna yang terkandung di dalam surah Ar-Rum menurut kelompok kalian. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perbedaan bahasa dan warna kulit sebagai bukti keragaman. Iya. Ada berapa tadi, Nak? 2. Ada 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perbedaan bahasa dan warna kulit sebagai bukti keberagaman. Betul atau tidak? Betul. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Kita tengok ya, Nak. Sekarang kelompok 3. Yuk ke depan. Kelompok 1, 2, perhatikan. Ini hasil dari kelompok 3. Bagaimana susunan ayatnya ini? Perhatikan, Nak. Betul gak yang dibuat ini kelompok 3? Betul, ini. Kemudian susunan daripada artinya. Coba perhatikan. Betul. Jadi betul ya. Kemudian makna yang terkandung di dalam surah tersebut. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keberagaman bahasa supaya manusia dapat saling berkomunikasi. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan warna kulit dan bahasa yang berbeda. Iya. Bagus. Sekarang untuk menyempurnakan daripada pertemuan kita ini, coba bacakan dulu, Nak, ayat ini. Ulangi. Ya, lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Shadaqallahul azim. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, duduk kembali tempat dulunya, perhatiannya semua ke depan. Di sini akan Ibu jelaskan makna yang terkandung di dalam surah Ar-Rum ayat 22. Di sini akan Ibu jelaskan kembali bahwasanya di dalam surah Ar-Rum ayat 22 terdapat 4 pesan pokok yang terkandung di dalam surah Ar-Rum ayat 22. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta langit bumi.
segala isinya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perbedaan bahasa dan warna kulit sebagai bukti daripada keberagaman. Ya, itu tadi udah ada di dalam video dijelaskan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keragaman bahasa supaya manusia dapat saling berkomunikasi. Jadi kita mengetahui apa yang disampaikan oleh orang lain kepada kita melalui bahasa. Selanjutnya yang keempat, adanya perbedaan bahasa dan warna kulit merupakan bukti sekaligus tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa mengenal teman kita dengan perbedaan-perbedaan yang ada, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit. Bisa dipahami anak-anak kami? Bisa. Bisa? Oke. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah. Oke. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Yuk. Siapa? Ya. Semua penciptaan pertandaan bahasa dan warna kulit merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi di sini akan Ibu simpulkan ya. Untuk pelajaran kita hari ini terdapat dua kesimpulannya. Yang pertama, semua pencipta langit bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit merupakan tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, semua perbedaan yang ada, baik dia perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, bukan untuk saling mencela, ya, akan tetapi untuk saling menghormati, menghargai satu sama lain. Bisa dipahami anak-anak ibu semuanya? Bisa. Sudah bisa membaca Quran surah Al-Rum ayat 22? Sudah. Sudah tahu makna yang terkandung di dalam surah Al-Rum? Sudah. Ya, bagus. Jadi di rumah buka bukunya halaman 22, itu menjadi PR-mu di rumah ya nak ya? Iya, Bu. Dan untuk pelajaran berikutnya kita nanti akan menghafal surah Ar-Rum ayat 22. Pelajari di rumah, baca bukunya, rajin belajar ya. Untuk hari ini kita cukupkan dan kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.